Sahabat Toa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Toa, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Bersama saya Yanto Agung, penghuni channel Sahabat Toa. Mungkin Sahabat Toa yang dari kota ini pernah merasakan kejenuhan hidup di kota ya. Hidup di kota jenuh, pengen punya rumah di desa, begitulah ya. Kadang kebalikannya seperti itu ya. Dan ini cerita Pak Har, orang kota yang ingin sekali merasakan kehidupan di desa. Dan dia bangun rumah di desa, bahkan tempatnya itu dari desanya itu terpencil rumahnya ya. Menjorok ke area perkebunan persawahan sendiri. Dan di sebelahnya itu dekat dengan rumah kosong. Nah, dari sini saya harus melewati jalan ini jalan setapak atau jalan pintas ini ya, lewat makam Sebapang. Menurut saya ini adalah jalan terdekat untuk menuju ke rumah Pak Har ya. Itu sebelah kiri itu ada jalan naik menuju ke makam. Nah, kita harus ambil jalan yang lurus. Tempatnya masih sangat oke, sejuk, perawan. Kalau ada yang bilang sedikit serem ya mungkin masuk akal juga ya. Nah, ini jalan menuju ke rumah Pak Har. Kita bisa lihat sendiri. Tuh kanan kiri. Hijau ya, seger kalau siang, kalau malam ya agak serem ya. Jalan satu-satunya menuju ke rumah Pak Har. Nah, ini kita udah hampir nyampai. Jadi rumah Pak Har itu dekat rumah kosong. Nah, itu yang kata penduduk sini agak seram, namanya rumah kosong ya. Nah, ini rumah kosong, terus rumah Pak Har itu yang ada mobilnya itu. Kita ke sana ya. Ini sebelah rumah yang kosong ya. Ke sana itu rumah Pak Har. Rumah itu baru aja dibangun sebetulnya ya. Tapi udah ada banyak cerita yang menyenangkan dan cerita yang asik ya. Terus ini rumah kosong ini ada tulisan rumah ini dijual. Tuh. Kalau melihat ke arah sana itu benar-benar kosong. Itu Pak Har kelihatan tuh orangnya tuh. Benar-benar kosong tuh kan. Nggak ada rumah, masih hutan yang segar ya. Sebetulnya kalau ke sana itu bukan hutan tapi sawah ya, sawah yang ada potensi untuk wisata alam juga sebetulnya. Oke, nanti kita ke sana tapi kita akan melihat rumah Pak Har dulu ya. Ini depannya ada tebing ya. Itu masih ada gundukan pasir sebelah mobil itu ya. Dan ini rumah kosongnya ya. Ya kalau malam sendiri emang agak merinding juga ya.
Kaos kuning itu Pak Har itu sang pemberani orang kota, bosan hidup di kota, pengen hidup menyendiri di tempat ini yang sepi dan sunyi. Wah, mantap. Sobat Toa, kita bisa lihat sendiri ini belakang rumah Pak Har ini banyak pohon-pohon besar, sangat perawan ya. Rumahnya ada di sini, ini baru aja dibangun. Jadi orang-orang banyak bertanya kok berani begitu, tapi nanti kita lihat jawaban Pak Har ya. Memang Pak Har ini seorang pemberani nih. Oke, yuk kita masuk ke rumah Pak Har. Assalamualaikum Pak Har. Ini via ini nih Pak Har ini. Lagi lihat TV nggih Pak Har? Wah, alhamdulillah. Listriknya udah nyampe di sini. Sebetulnya ini dekat dengan pemukiman penduduk, tapi rumah ini benar-benar terpencil dari pemukiman. Sengaja mencari ketenangan jiwa. Mantap. Nah, ini yang saya ceritakan. Beliau Pak Har ini piyayi kota, bosen tinggal di kota itu mah wajar. Orang desa pengen ke kota, orang kota pengen ke desa, dan ini Pak Har bangun rumah di desa. Sebetulnya desanya ramai nggih Pak Har? Cuma rumah itu terpencil jauh dari pemukiman penduduk nggih Pak Har? Ini sengaja Pak Har mencari lahan yang jauh, bahkan ini dekat rumah kosong nggih Pak Har? Wah, itu nek malam tunjuk piye Pak Har nek sendiri kayak gini. Gimana? Ada ketenangan batin. Ada ketenangan batin. Sholatnya tenang. Sholatnya tenang. Doanya bagus. Tapi Ya. di sini tempatnya itu katanya orang-orang nggak berani karena anget gitu. Wah, ini kalau orang Jawa bilang tempatnya ini anget, tapi memang tempatnya ini di tempat jauh nggih Pak Har, terpencil dan masih perawan. Ini tempatnya anget nggih Pak Har, terpencil, dan ini memang bangun di tanah yang benar-benar masih perawan istilahnya nggih Pak Har. Belum pernah dibangun rumah dan ada di daerah kebun yang jauh dari pemukiman, bahkan sebelah rumah kosong nggih Pak Har. Anjir nek malam itu jenengan udah pernah ngalami opo Pak Har misalnya Pak Har? Pernah suatu ketika, atau memang karena Pak Har ini orang pemberani jadi orang bilang anget dan sebagainya Pak Har cuek gitu? Iya. Soalnya apa? Orang kalau lewat sini kalau malam udah takut. Siang pun takut. Siang aja takut kadang nggih. Tapi alhamdulillah saya nempati jadi rame. Jadi rame. Justru ada Pak Har yang bermukim dekat rumah kosong ini, akhirnya malah jadi orang-orang rame nggih Pak Har. Pada lewat itu senang. Bahkan untuk atas itu ya Pak Har, ada sawah yang sangat lapang dan sepertinya ada potensi buat wisata alam nggih Pak Har. Benar. Itu kemarin udah panen. Udah pada panen ya Pak Har. Mantap. Sedangkan sebelah rumah Pak Har ini rencana juga akan dibangun masjid katanya Pak Har. Bangun langgar nggih. Wah. Sementara untuk belakang rumah itu masih banyak pohon besar, ada tampingan, dan di atas tampingan itu katanya mau dibuat bangun apa itu Pak Har? Nanti buat kamar-kamar itu. Rencana kalau sudah ada uang ya. Ada rencana buat kamar, terus itu di sebelah itu kayak ada sungai kecil Pak Har. Iya, sungai kecil yang bawah itu. Bawah ya. Asik rasanya Pak Har. Sana ini kalau orang bilang itu memang serem tapi asik gitu. Jadi ngeri-ngeri sedap ya Pak Har. Iya. Sebagai manusia percaya ini bumi Allah. Bumi Allah, nggih. Bumi Allah yang dimanapun bisa ditempati karena manusia adalah makhluk yang paling disempurnakan oleh Allah nggih Pak Har. Iya. Luar biasa ini benar-benar Pak Har ini. Jadi Pak Har ini tidak punya rasa takut, bahkan Pak Har ini
sering juga kalau ada orang kesurupan itu sok menyembuhkan Pak Har. Ya, Ini Pak Har ini sebagai alternatif. alternatif. Jadi Pak Har ini ada sedikit ilmu yang orang lain nggak punya, seperti itulah kurang lebihnya. Ya semua itu dari Allah, tapi tiap orang pasti ada kelebihan dan kekurangan, gitu Pak Har. Wah itu sahabat Wah, cerita dari Pak Har ini luar biasa, dan rumahnya ini benar-benar dekat dengan rumah kosong, tapi ini membuat hidup menjadi terasa nyaman setelah merasakan lama hidup di kota, gitu Pak Har. Hidup di kota bersama Pak Har, ngadem di tempat ini, gitu Pak Har. Mantap. Ini Pak Har juga masih nyimpen radio, nggih Pak Har. Kesenengan ini Pak Har ini nyimpan radio, ini masih hidup ini. Itu tadi perjalanan saya menuju ke rumah Pak Har yang ada di Sumber Agung, Kecamatan Secang, Magelang, Jawa Tengah. Sumber Agung itu desa yang maju, tapi rumah Pak Har ini memang terpencil sendiri, menjorok ke daerah persawahan perkebunan ya, dan dekat dengan rumah kosong, benar-benar jauh dari pemukiman penduduk ini. Dan kalau malam mungkin kalau menurut kita seram, ngeri, pokoknya ngeri gitu ya, karena memang sendiri, sedang sebelahnya juga rumah kosong. Pak Har juga hidup sendiri karena putranya ada di kota. Tapi kalau menurut Pak Har ini akan sangat nyaman dan sangat menyenangkan, dan kalau buat beribadah itu sangat sejuk begitu ya. Dan apalagi ini ada sawah sebelahnya ya, naik ke atas ada sawah yang sangat luas dengan potensi bisa untuk wisata alam ya. Wisata alam ini sangat indah kalau mau ke sini. Sebelahnya malah udah ada jalan yang bagus seperti ini ya. Dan silahkan kalau mau mencoba datang ke Sumber Agung, nanti bisa lewat depan rumahnya Pak Har, bablas itu langsung ke area sawah yang sangat indah luar biasa. Bisa ngadem di sini, ngajak teman-teman, dan bisa jadi ini suatu ketika akan menjadi potensi wisata yang bagus. Karena menurut cerita ini sawah nanti akan ada jalan lagi yang menerobos ke tengah area persawahan yang akan dibeton seperti ini ya. Tentunya akan sangat bagus. Tadi yang bercerita Bapak ini, akan ada jalan menuju ke arah area persawahan. Bisa jadi akan menjadi viral seperti daerah Nanggulan, Kulon Progo, Jawa Tengah. Baiklah, dari Sumber Agung Secang saya mengucapkan terima kasih. Kalau ada kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga kita selalu diberi keselamatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.